Expo Dunia 2010 atau The World Expo 2010 akan berlangsung di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Mei hingga 31 Oktober 2010. Expo dunia yang terbesar dalam skala BIE atau Bureau International Desk Exposition ini diselenggarakan 5 tahun sekali dan menampilkan berbagai penemuan baru, serta merupakan wadah untuk memperkenalkan identitas kota, kawasan regional, maupun pencitraan bangsa. World Expo 2010 diikuti oleh 200 negara, organisasi internasional, serta berbagai komunitas sosial dan budaya. Diperkirakan sekitar 70 juta pengunjung dari berbagai bangsa akan menyaksikan secara langsung World Expo 2010. Tema World Expo 2010 ini adalah Better City, Better Life, dipilih berdasarkan pemikiran masyarakat dunia tentang perlunya kehidupan yang lebih baik di lingkungan perkotaan masa depan. Pemikiran tersebut menjadikan World Expo 2010 sebagai forum global yang membebaskan seluruh umat manusia dari ikatan dan atribut bangsa, ras, bahasa, dan ideologi. Umat manusia dituntut untuk menyamakan visi dan langkah mereka dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di abad ke-21. Melalui partisipasinya di Expo 2010, Indonesia berusaha meningkatkan citra bangsa pada masyarakat dunia. Tema yang dipilih oleh Indonesia adalah Biodiversity, yang dikembangkan dari rangkaian kata kehidupan, keanekaragaman, dan perkotaan. Biodiversity merepresentasikan kehidupan, keanekaragaman budaya, dan lingkungan perkotaan dengan segala aspek kehidupan, budaya, lingkungan alam, sejarah, dan aspek-aspek lain yang mempengaruhinya. Pemilihan tema ini merupakan pernyataan pada dunia bahwa Indonesia merupakan suatu negara di mana keanekaragaman tetap terjaga dan berjalan selaras di berbagai tingkatan dan bidang yang menciptakan hasil yang berkesinambungan. Pavilion Indonesia berdiri di atas lahan 4.000 square meter dan dikembangkan berdasarkan konsep kekayaan dan keanekaragaman budaya, masyarakat, serta kekayaan alamnya. Desainnya bercorak tradisional modern kontemporer, mengambil unsur tradisi budaya universal Indonesia. Lorong-lorong dan teras yang dikembangkan secara multidimensi memungkinkan pengunjung untuk menikmati petualangannya menembus batas ruang dan waktu. A Tribute to Indonesia China Historical Landmark. Pengunjung diajak mengikuti perjalanan Admiral Cheng Ho, navigator dari Cina yang terkenal pada masanya ke Indonesia, dengan tujuan untuk memperkuat hubungan persahabatan melalui pertukaran ekonomi dan budaya antara kedua negara. Mother Nature's Biodiversity. Pada bagian ini digambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di garis khatulistiwa, serta mempunyai beragam flora, fauna, serta rempah-rempah yang berlimpah. Keanekaragaman hayatinya merupakan sumber daya alam terbesar yang mendukung ekonomi negara. The Crossroad of Diverse Peoples and Cultures, menggambarkan bagaimana para pedagang dari berbagai belahan dunia selalu singgah ke Indonesia sejak berabad-abad yang lalu untuk membeli komoditas seperti rempah-rempah dan hasil tani atau komoditas makanan Indonesia seperti berbagai jenis padi, umbi, dan sagu, sembari saling memperkenalkan budaya masing-masing dengan masyarakat setempat sehingga makin memperkaya budaya mereka. Indonesia can feed the world. Kulineri Indonesia yang merupakan cerminan sejati dari asimilasi dan hibriditas budaya lokal dan luar yang sangat kaya, seperti terbukti dari keragaman jenis masakannya.
tibalah pada akhir dari sebuah perjalanan. Open City, Designing Coexistence, di mana Indonesia mencoba memperkenalkan pada dunia tentang ide kota terbuka atau open city yang menciptakan kondisi perkotaan yang memungkinkan budaya dan gaya hidup yang beragam untuk tetap berjalan berdampingan dengan harmonis. Ide ini menyeimbangkan kekuatan yang terintegrasi dan tersegretasi untuk mendorong komunitas dan kelompok dalam memantapkan kehadirannya, berinteraksi, dan membangun hubungan yang dinamis yang disebut urbanity. Selama kurang lebih 180 hari, Indonesia dan seluruh warga dunia akan berpartisipasi di dalam World Expo 2010. Tidak mudah menjadikan pavilion Indonesia sebagai wakil bangsa yang bukan hanya indah, melainkan mampu berkomunikasi secara terbuka, simpatik, dan terpercaya pada dunia. Indonesia mampu mewujudkannya karena kita bersama dan bisa.